Selamat siang. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, kelas SI 402, Program Studi Sistem Informasi PJJ S1. Nama saya Jeffrey Julianto Kelawis, NIM 23011020088. Dosen pengajar Bapak Abdul Asam Ajari, Eskom Mkom. Yang pertama, pemanfaatan Internet of Things atau IoT menggunakan NVIDIA Jetson Nano dalam ruang lingkup keamanan cyber atau cyber security. Internet of Things atau IoT merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Dalam penerapannya, Internet of Things atau IoT membawa banyak sekali manfaat untuk mempermudah pekerjaan manusia, baik di bidang pertanian, kesehatan, transportasi, lingkungan, maupun pada keamanan cyber atau cyber security. Unsur pembentuk Internet of Things atau IoT. Yang pertama, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah sistem kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diimplementasikan atau diprogram di dalam mesin agar mesin dapat berpikir dan berlaku layaknya manusia. Yang kedua, sensor. Unsur ini merupakan unsur pembeda mesin IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor ini, mesin mampu menentukan instrumen yang dapat mengubah mesin IoT dari yang semula bersifat pasif menjadi mesin atau alat yang bersifat aktif dan terintegrasi. Yang ketiga, konektivitas. Konektivitas juga biasa disebut sebagai koneksi antar jaringan. NVIDIA Jetson Nano. NVIDIA Jetson Nano adalah papan pengembangan SBC yang dapat digunakan untuk membuat banyak proyek berdasarkan jaringan saraf, pembelajaran mendalam, dan AI. Dengannya, Anda dapat membuat proyek yang sangat bervariasi, mulai dari aplikasi IoT kecil yang cerdas, hingga robot yang lebih kompleks, sistem penglihatan buatan dan pengenalan objek, perangkat yang bereaksi secara cerdas dengan mengevaluasi serangkaian parameter sensor, kendaraan otonom kecil, dan lain-lain. Spesifikasi dari NVIDIA Jetson Nano itu menggunakan GPU NVIDIA Maxwell dengan 128 inti CUDA, menggunakan CPU quad-core ARM Cortex A57, menggunakan 4 GB RAM LPDDR4, dan menggunakan koneksi tampilan HDMI 2.0, menggunakan satu USB 3.0 dan 3 USB 2.0, menggunakan konektor 260 pin dan ukurannya 69,6 mm kali 45 mm. Konsumsi dayanya itu 5-10 watt dan menggunakan OS Linux dengan kit pengembangannya. Manfaat menggunakan Jetson Nano. Itu pertama, performa tinggi untuk aplikasi AI. Jetson Nano dirancang khusus untuk aplikasi AI. Yang kedua, konsumsi daya rendah. Jetson Nano memiliki konsumsi daya rendah 5 watt hingga 10 watt. Yang ketiga, faktor bentuk kecil. Jetson Nano berukuran kecil dan dapat dipasang di ruang kecil. Pemanfaatan Internet of Things atau IoT menggunakan NVIDIA Jetson Nano dalam ruang lingkup keamanan cyber atau cyber security, yaitu yang pertama, pemanfaatan NVIDIA Jetson Nano untuk mendeteksi penggunaan masker secara real time. Di sini ada dua gambar, yaitu di sini gambar yang pertama, gambar menggunakan masker yang benar, dia akan mendeteksi dan sini kurang lebih ada 97%. Sedangkan jika menggunakan masker tidak benar, akan terdeteksi bad mask atau masker salah atau kurang dan dengan persentase 71%. Yang kedua, Jetson Nano dapat digunakan dalam robotika untuk deteksi, pelacakan, dan klasifikasi objek. Di sini kita dapat lihat bahwa robot dapat mendeteksi bahwa di sini ada orang, beberapa objek yang
Sini ada objeknya adalah manusia. Yang ketiga, Jetson Nano dapat digunakan dalam drone untuk deteksi dan pelacakan objek. Dengan drone dan menggunakan Jetson Nano, kita dapat mendeteksi objek-objek yang seperti mobil yang ada di jalan atau ada yang ada di halaman. Selanjutnya, Jetson Nano dapat digunakan dalam kamera pintar untuk deteksi dan pelacakan objek. Sebagai contoh, Jetson Nano yaitu pada mobil Tesla baru memiliki fitur Tesla Autopilot yang mampu mengenali dan melacak jalur, kendali, jelajah adaptif, dan parkir mandiri. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan melacak jalur di jalan merupakan salah satu dari banyak persyaratan untuk kendaraan tanpa pengemudi. Meskipun pengenalan jalur mungkin tampak seperti masalah yang sulit, Anda dapat memulai dengan mengembangkan algoritma pengenalan dan pelacakan jalur dengan platform perangkat keras NVIDIA Jetson Nano. Sumber referensi, saya mengambil dari kurang lebih ada 10 sumber referensi. Selanjutnya, soal kedua, pengertian tentang quantum computing artificial intelligence dan contoh perannya dalam keamanan cyber di Indonesia. Quantum computing adalah bidang multidisiplin yang terdiri dari aspek ilmu komputer, fisika, dan matematika yang memanfaatkan mekanika kuantum untuk memecahkan masalah kompleks lebih cepat daripada komputer klasik. Manfaat teknologi quantum computing. Yang pertama, perhitungan lebih cepat. Quantum computing atau komputer kuantum memiliki potensi untuk memecahkan masalah tertentu jauh lebih cepat daripada komputer klasik. Yang kedua, meningkatkan analisis data dan machine learning. Komputer kuantum dapat memungkinkan analisis data dan machine learning yang lebih canggih. Yang ketiga, optimasi yang ditingkatkan. Algoritma komputasi kuantum dapat sangat efektif dalam memecahkan masalah optimisasi. Simulasi yang keempat, simulasi dan pemodelan lanjutan. Komputer kuantum dapat menyimulasikan dan memodelkan sistem yang kompleks dengan lebih akurat. Dan yang terakhir, kriptografi dan keamanan yang ditingkatkan. Komputer kuantum juga dapat memiliki implikasi positif dan negatif untuk kriptografi dan keamanan. Selanjutnya, artificial intelligence adalah sebuah teknologi yang memberikan kemampuan untuk berpikir dan belajar dengan komputer. Dengan demikian, penerapan AI dapat membantu memecahkan masalah dengan cara yang cerdas menggunakan algoritma. Dengan kata lain, artificial intelligence ini merupakan teknologi yang menggunakan komputer untuk menyelesaikan tugas secara otomatis dengan sedikit campur tangan manusia atau bahkan tanpa campur tangan manusia sama sekali. Penerapan artificial intelligence atau AI yaitu dalam kesehatan, kendaraan, keuangan, pengawasan media sosial, hiburan, edukasi, game, robotika, peternakan, pertanian, terlebih khusus di bidang keamanan. Manfaat artificial intelligence. Yang pertama, mengurangi human error. Yang kedua, dapat bekerja tanpa henti. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, membantu kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, quantum computer artificial intelligence adalah integrasi antara kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dan komputasi kuantum untuk menciptakan sistem komputasi yang mampu melakukan tugas-tugas yang sangat kompleks dan tidak dapat diatasi oleh komputer klasik. Peran quantum computing artificial intelligence dalam keamanan cyber di Indonesia yang pertama, itu dapat mendeteksi ancaman cyber yang lebih cepat. AI dapat menganalisis data secara real-time, mendeteksi pola dan anomali yang menandakan potensi serangan dengan bantuan quantum computing tentunya dapat mendeteksi ancaman cyber lebih cepat dan akurat dengan menganalisis pola data besar dalam waktu nyata. Yang kedua, respon insiden yang otomatis. Dalam komputer kuantum, sistem AI dapat belajar lebih cepat dan lebih siap menghadapi situasi dunia nyata dengan menciptakan lingkungan simulasi yang canggih, sehingga AI dapat secara otomatis merespon insiden keamanan, menghemat waktu dan sumber daya. Yang ketiga, otomasi tugas keamanan. AI dapat memprediksi dan mencegah serangan cyber sebelum terjadi, memberikan perlindungan proaktif.
Yang keempat, kemampuan analisis data. AI dapat membantu menganalisis data keamanan cyber dalam jumlah besar untuk menemukan tren dan pola yang dapat membantu memahami dan memprediksi serangan di masa depan. Yang kelima, pemrosesan data yang ditingkatkan. Komputer kuantum unggul dalam menangani dan memproses data dalam jumlah besar karena sifat paralelismenya. Kemampuan ini dapat menguntungkan aplikasi AI untuk memerlukan pemrosesan data ekstensif seperti pemrosesan bahasa alami, pengenalan gambar, dan sistem rekomendasi. Yang keenam, efisiensi energi. Komputer kuantum berpotensi memecahkan masalah dengan langkah komputasi yang jauh lebih sedikit daripada komputer klasik. Hal ini dapat menghasilkan algoritma AI yang lebih hemat energi, terutama untuk tugas yang saat ini membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Sistem AI dapat menggunakan komputer kuantum untuk melindungi data sensitif. Selain itu, pemrosesan paralel dapat digunakan untuk melawan kejahatan dunia maya. Tidak seperti komputer klasik yang hanya ada dalam satu kondisi, komputer kuantum dapat berada dalam beberapa kondisi sekaligus, sehingga memungkinkan mereka menemukan algoritma yang lebih baik. Ini merupakan sumber referensi yang saya ambil dalam penjelasan-penjelasan tentang komputer kuantum dan AI. Kurang lebih ada 8 referensi. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.